Tersangka GWL sejak tahun 2017 telah memproduksi dan melakukan penyempurnaan phishing tools sebelum menjual dan mendistribusikan di tahun 2018. Dalam melakukan penjualan tools, sepasang kekasih ditangkap Bareskrim Polri di Kupang, NTT karena terlibat jaringan penjual phishing tools atau alat penipuan online lintas negara. Total kerugian yang ditimbulkan akibat aksi pelaku mencapai 350 miliar rupiah. Kedua pelaku berinisial GL dan FYT tersebut beraksi sejak 2018 silam. Aksi GL dan FYT berhasil dibongkar berkat kerjasama Bareskrim Polri dan FBI. Wakabare Polri, Irjen Pol Nunung Saifuddin dalam konferensi pers pada Rabu 22 April di Jakarta mengatakan, pasangan kekasih tersebut membuat kerugian global mencapai 20 juta dolar AS atau setara 350 miliar rupiah. Awal mula kasus ini terungkap bermula dari patroli siber yang menemukan situs dengan alamat www.3ll.cc. Setelah ditelusuri, ternyata situs tersebut memperjualbelikan perangkat lunak untuk aktivitas ilegal. Dari hasil pendalaman, tercatat ada ribuan pembeli phishing tools ilegal sejak tahun 2019 hingga 2024 melalui virtual private server atau VPS yang berada di Dubai dan Moldova. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji dalam kesempatan yang sama mengungkapkan, tersangka GWL memiliki latar belakang lulusan SMK Multimedia. GWL disebut mendapatkan keahlian pembuatan alat tersebut secara otodidak. Himawan mengatakan GWL sudah memproduksi dan melakukan penyempurnaan alat penipuan sejak 2017. Kemudian GWL mulai membuat situs wellstore.com pada 2018 dan well.store dan well.shop pada 2020. Adapun tersangka FYT berperan mengelola dan menampung hasil kejahatan melalui dompet kripto sebelum dikonversi ke rupiah dan ditarik melalui rekening pribadinya. Dalam pengungkapan ini, penyidik menyita berbagai barang bukti elektronik serta aset senilai 4,5 miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka GWL dijerat dengan pasal berlapis UU ITE serta KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Sementara tersangka FYT dijerat dengan pasal KUHP terkait pencucian hasil kejahatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. 1. Tersangka GWL, laki-laki 22 tahun, berperan sebagai pelaku utama yang memproduksi, menjual, dan mengembangkan phishing tools secara mandiri sejak tahun 2018. Latar belakang tersangka adalah lulusan dari SMK Multimedia dan mendapatkan keahlian dalam membuat skrip secara otodidak. Kedua, tersangka FYT, perempuan 25 tahun, berperan menyediakan penampungan dan pengelolaan dana hasil dari tindak pidana penjualan phishing tools melalui dompet kripto atau crypto wallet sejak tahun 2018. Tersangka merupakan pacar dari tersangka GWL sejak tahun 2016 dan membantu tersangka dalam pengelolaan keuangan penjualan skrip. Kedua tersangka telah dilakukan penahanan sejak tanggal 9 April 2026 di rutan Bareskrim Polri. Adapun modus operandi dari tersangka adalah berikut. Tersangka GWL sejak tahun 2017 telah memproduksi dan melakukan penyempurnaan phishing tools sebelum menjual dan mendistribusikan di tahun 2018. Dalam melakukan penjualan tools, tersangka GWL membuat website wellstore.com pada tahun 2018. Wellstore dan
Wellsoft pada tahun 2020. Ketiga website ini terhubung dengan akun Telegram sebagai media komunikasi dan sarana pengiriman skrip pada pembeli. Tersangka dalam menjalankan bisnisnya menggunakan layanan VPS, Virtual Private Travel, yang berada di luar negeri. Tersangka juga melakukan pemantauan atau monitoring, penjualan secara otomatis, serta memberikan layanan dukungan teknis bagi pembeli skrip yang mengalami kendala. Terkait dengan aliran dana yang diperoleh oleh tersangka, setelah pembayaran diterima melalui crypto payment gateway, tersangka GWL akan meneruskan dana tersebut ke wallet milik tersangka FYT. Selanjutnya dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan ditarik atau withdraw menggunakan rekening bank pribadi milik tersangka FYT. Yang ketiga juga mengidentifikasi 34.000 korban secara global dan mengamankan 2 orang tersangka di kota Kupang NTT beberapa waktu yang lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini aksi sepasang kekasih ini menjual phishing tools atau alat penipuan online lintas negara membuat mereka ditangkap Barreskrim Polri. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa aksi kejahatan tersebut mengakibatkan 34.000 orang menjadi korban. Jumlah tersebut tercatat dalam periode Januari 2023 hingga April 2024 secara global. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.000 korban dipastikan mengalami peretasan akun. Adapun dari sampel yang dianalisis, sebanyak 53% korban berasal dari Amerika Serikat dan sisanya dari berbagai negara termasuk Indonesia. Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji dalam konferensi pers pada Rabu 22 April mengatakan, dalam kelompok tersebut juga teridentifikasi 9 entitas perusahaan dari Indonesia yang jadi korban. Adapun dari periode 2019 hingga 2024, tercatat ada 2.440 pembeli yang melakukan transaksi. Seluruh transaksi telah dikonfirmasi menggunakan aset kripto yang tercatat dalam riwayat pembelian. Adapun kedua pelaku yakni GWL berusia 24 tahun yang merupakan pelaku utama dan FYT berusia 25 tahun ditangkap di wilayah Kupang NTT dan ditahan sejak Kamis 9 April lalu. Pengungkapan kasus ini berkat kerjasama antara Barreskrim Polri dan FBI. Polisi memperkirakan para pelaku meraup keuntungan hingga 25 miliar rupiah selama menjalankan aksi sejak 2019 hingga 2024. Perkara ini berhasil dibuka berawal dari patroli cyber yang menemukan situs www.LL.store yang memperjualbelikan phishing tools. Dalam proses pendalaman, penyidik melakukan undercover baik dengan menggunakan aset kripto dan memastikan bahwa perangkat lunak tersebut digunakan untuk aktivitas sistem atau akses ilegal. Dalam pengungkapan ini, penyidik berhasil mengungkap jaringan penjualan phishing tools internasional. Kemudian, penyidik juga berhasil mengidentifikasi 2.440 pembeli dalam periode dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Yang ketiga juga mengidentifikasi 34.000 korban secara global dan mengamankan 2 orang tersangka di kota Kupang NTT beberapa waktu yang lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini tersangka sudah ditahan pada tanggal 9 April kemarin di Rutan Barreskrim Polri. Kegiatan lain dari penyidik yaitu meminta barang bukti dan akses ilegal kejahatan senilai 4,5 miliar rupiah. Dari perbuatan tersangka ini telah menyebabkan kerugian global sekitar 20 juta US atau sekitar 350 miliar rupiah. Keberhasilan penguapan akses ilegal terhadap ribuan akun korban serta ancaman serius terhadap keamanan data dan privasi global. Sebagaimana kita ketahui bahwa kejahatan siber saat ini
telah berkembang dari kejahatan terorganisir lintas negara. Disimpul yang digunakan oleh para pelaku menjadi pintu masuk bagi berbagai kejahatan digital lainnya, seperti penipuan online, pencurian data, dan bisnis email compromise atau phishing. Polri tidak akan uang bagi pelaku kejahatan cyber, apalagi desainnya masih banyak mawar. Tersangka GWL sejak tahun 2017 telah memproduksi dan melakukan penyempurnaan phishing tools sebelum menjual dan mendistribusikan di tahun 2018. Dalam melakukan penjualan tools, sepasang kekasih ditangkap Bareskrim Polri di Kupang, NTT karena terlibat jaringan penjual phishing tools atau alat penipuan online lintas negara. Total kerugian yang ditimbulkan akibat aksi pelaku mencapai 350 miliar rupiah. Kedua pelaku berinisial GL dan FYT tersebut beraksi sejak 2018 silam. Aksi GL dan FYT berhasil dibongkar berkat kerjasama Bareskrim Polri dan FBI. Wakabare Polri, Irjen Pol Nunung Saifuddin dalam konferensi pers pada Rabu 22 April di Jakarta mengatakan, pasangan kekasih tersebut membuat kerugian global mencapai 20 juta dolar AS atau setara 350 miliar rupiah. Awal mula kasus ini terungkap bermula dari patroli siber yang menemukan situs dengan alamat www.3rl.cc. Setelah ditelusuri, ternyata situs tersebut memperjualbelikan perangkat lunak untuk aktivitas ilegal. Dari hasil pendalaman, tercatat ada ribuan pembeli phishing tools ilegal sejak tahun 2019 hingga 2024 melalui virtual private server atau VPS yang berada di Dubai dan Moldova. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji dalam kesempatan yang sama mengungkapkan, tersangka GWL memiliki latar belakang lulusan SMK Multimedia. GWL disebut mendapatkan keahlian pembuatan alat tersebut secara otodidak. Himawan mengatakan GWL sudah memproduksi dan melakukan penyempurnaan alat penipuan sejak 2017. Kemudian GWL mulai membuat situs wellstore.com pada 2018 dan well.store dan well.shop pada 2020. Adapun tersangka FYT berperan mengelola dan menampung hasil kejahatan melalui dompet kripto sebelum dikonversi ke rupiah dan ditarik melalui rekening pribadinya. Dalam pengungkapan ini, penyidik menyita berbagai barang bukti elektronik serta aset senilai 4,5 miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka GWL dijerat dengan pasal berlapis UU ITE serta KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Sementara tersangka FYT dijerat dengan pasal KUHP terkait pencucian hasil kejahatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. 1. Tersangka GWL, laki-laki 22 tahun, berperan sebagai pelaku utama yang memproduksi, menjual, dan mengembangkan phishing tools secara mandiri sejak tahun 2018. Latar belakang tersangka adalah lulusan dari SMK Multimedia dan mendapatkan keahlian dalam membuat skrip secara otodidak. Kedua, tersangka FYT, perempuan 25 tahun, berperan menyediakan penampungan dan pengelolaan dana hasil dari tindak pidana penjualan phishing tools melalui dompet kripto atau crypto wallet sejak tahun 2018. Tersangka merupakan pacar dari tersangka GWL sejak tahun 2016 dan membantu tersangka dalam pengelolaan keuangan penjualan skrip. Kedua tersangka telah dilakukan penahanan sejak tanggal 9 April 2026 di rutan Bareskrim Polri. Adapun modus operandi dari tersangka adalah bagi berikut. Tersangka GWL
sejak tahun 2017 telah memproduksi dan melakukan penyembuhan phishing tools sebelum menjual dan mendistribusikan di tahun 2018. Dalam melakukan penjualan tools, tersangka GWL membuat website wellstore.com pada tahun 2018, Wellstore dan Wellshop pada tahun 2020. Ketiga website ini terhubung dengan akun Telegram sebagai media komunikasi dan sarana pengiriman skrip pada pembeli. Tersangka dalam menjalankan bisnisnya menggunakan layanan VPS (Virtual Private Server) yang berada di luar negeri. Tersangka juga melakukan pemantauan atau monitoring, penjualan secara otomatis, serta memberikan layanan dukungan teknis bagi pembeli skrip yang mengalami kendala. Terkait dengan aliran dana yang diperoleh oleh tersangka, setelah pembayaran diterima melalui crypto payment gateway, tersangka GWL akan meneruskan dana tersebut ke wallet milik tersangka FYT. Selanjutnya dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan ditarik atau withdraw menggunakan rekening bank pribadi milik tersangka FYT. Yang ketiga juga mengidentifikasi 34.000 korban secara global dan mengamankan 2 orang tersangka di Kota Kupang NTT beberapa waktu yang lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini Aksi sepasang kekasih ini menjual phishing tools atau alat penipuan online lintas negara membuat mereka ditangkap Barreskrim Polri. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa aksi kejahatan tersebut mengakibatkan 34.000 orang menjadi korban. Jumlah tersebut tercatat dalam periode Januari 2023 hingga April 2024 secara global. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.000 korban dipastikan mengalami peretasan akun. Adapun dari sampel yang dianalisis, sebanyak 53% korban berasal dari Amerika Serikat dan sisanya dari berbagai negara termasuk Indonesia. Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji dalam konferensi pers pada Rabu 22 April mengatakan, dalam kelompok tersebut juga teridentifikasi 9 entitas perusahaan dari Indonesia yang jadi korban. Adapun dari periode 2019 hingga 2024, tercatat ada 2.440 pembeli yang melakukan transaksi. Seluruh transaksi telah dikonfirmasi menggunakan aset kripto yang tercatat dalam riwayat pembelian. Adapun kedua pelaku yakni GWL berusia 24 tahun yang merupakan pelaku utama dan FYT berusia 25 tahun ditangkap di wilayah Kupang NTT dan ditahan sejak Kamis 9 April lalu. Pengungkapan kasus ini berkat kerjasama antara Barreskrim Polri dan FBI. Polisi memperkirakan para pelaku meraup keuntungan hingga 25 miliar rupiah selama menjalankan aksi sejak 2019 hingga 2024. Perkara ini berhasil dibuka berawal dari patroli cyber yang menemukan situs www.ll.store yang memperjualbelikan phishing tools. Dalam proses pendalaman, penyidik melakukan undercover baik dengan menggunakan aset kripto dan memastikan bahwa perangkat lunak tersebut digunakan untuk aktivitas phishing atau akses ilegal. Dalam pengungkapan ini, penyidik berhasil mengungkap jaringan penjualan phishing tools internasional. Kemudian penyidik juga berhasil mengidentifikasi 2.440 pembeli dalam periode dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Yang ketiga juga mengidentifikasi 34.000 korban secara global dan mengamankan 2 orang tersangka di Kota Kupang NTT beberapa waktu yang lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini tersangka sudah ditahan sejak tanggal 9 April kemarin di Rutan Barreskrim Polri. Kegiatan lain dari penyidik yaitu menyita barang bukti dan aset ilegal kejahatan senilai 4,5 miliar rupiah. Dari perbuatan tersangka ini
telah menyebabkan kerugian global sekitar 20 juta US atau sekitar 350 miliar rupiah. Keberhasilan pemapanan ilegal terhadap ribuan akun korban serta ancaman serius terhadap keamanan data dan privasi global. Sebagaimana kita ketahui bahwa kejahatan siber saat ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara. Phishing tools yang diperdagangkan oleh para pelaku menjadi pintu masuk bagi berbagai kejahatan digital lainnya, seperti penipuan online, pencurian data, dan bisnis email compromise atau phishing. Polri tidak akan memberikan uang bagi pelaku kejahatan cyber, apalagi disebutnya masih bawah. Tersangka GWL sejak tahun 2017 telah memproduksi dan melakukan penyempurnaan phishing tools sebelum menjual dan mendistribusikan di tahun 2018. Dalam melakukan penjualan tools, sepasang kekasih ditangkap Bareskrim Polri di Kupang NTT karena terlibat jaringan penjual phishing tools atau alat penipuan online lintas negara. Total kerugian yang ditimbulkan akibat aksi pelaku mencapai 350 miliar rupiah. Kedua pelaku berinisial GL dan FYT tersebut beraksi sejak 2018 silam. Aksi GL dan FYT berhasil dibongkar berkat kerjasama Bareskrim Polri dan FBI. Wakabare Polri, Irjen Pol Nunung Saifuddin dalam konferensi pers pada Rabu 22 April di Jakarta mengatakan, pasangan kekasih tersebut membuat kerugian global mencapai 20 juta dolar AS atau setara 350 miliar rupiah. Awal mula kasus ini terungkap bermula dari patroli siber yang menemukan situs dengan alamat www.3rl.cc. Setelah ditelusuri, ternyata situs tersebut memperjualbelikan perangkat lunak untuk aktivitas ilegal. Dari hasil pendalaman, tercatat ada ribuan pembeli phishing tools ilegal sejak tahun 2019 hingga 2024 melalui virtual private server atau VPS yang berada di Dubai dan Moldova. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji dalam kesempatan yang sama mengungkapkan, tersangka GWL memiliki latar belakang lulusan SMK Multimedia. GWL disebut mendapatkan keahlian pembuatan alat tersebut secara otodidak. Himawan mengatakan GWL sudah memproduksi dan melakukan penyempurnaan alat penipuan sejak 2017. Kemudian GWL mulai membuat situs wellstore.com pada 2018 dan well.store dan well.shop pada 2020. Adapun tersangka FYT berperan mengelola dan menampung hasil kejahatan melalui dompet kripto sebelum dikonversi ke rupiah dan ditarik melalui rekening pribadinya. Dalam pengungkapan ini, penyidik menyita berbagai barang bukti elektronik serta aset senilai 4,5 miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka GWL dijerat dengan pasal berlapis, UU ITE, serta KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Sementara tersangka FYT dijerat dengan pasal KUHP terkait pencucian hasil kejahatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. 1. Tersangka GWL, laki-laki 24 tahun, berperan sebagai pelaku utama yang memproduksi, menjual, dan mengembangkan phishing tools secara mandiri sejak tahun 2018. Latar belakang tersangka adalah lulusan dari SMK Multimedia dan mendapatkan keahlian dalam membuat skrip secara otodidak. Kedua, tersangka FYT, perempuan 25 tahun, berperan menyediakan penampungan dan pengelolaan dana hasil dari tindak pidana penjualan phishing tools melalui dompet kripto atau kripto wallet sejak tahun 2018.
Tersangka merupakan pacar dari tersangka GWL sejak tahun 2016 dan membantu tersangka dalam pengelolaan keuangan penjualan skrip. Kedua tersangka telah dilakukan penahanan sejak tanggal 9 April 2026 di Rutan Barreskrim Polri. Adapun modus operandi dari tersangka adalah berikut. Tersangka GWL sejak tahun 2017 telah memproduksi dan melakukan penyempurnaan phishing tools sebelum menjual dan mendistribusikan di tahun 2018. Dalam melakukan penjualan tools, tersangka GWL membuat website wellstore.com pada tahun 2018, Wellstore dan Wellshop pada tahun 2020. Ketiga website ini terhubung dengan akun Telegram sebagai media komunikasi dan sarana pengiriman skrip pada pembeli. Tersangka dalam menjalankan bisnisnya menggunakan layanan VPS (Virtual Private Server) yang berada di luar negeri. Tersangka juga melakukan pemantauan atau monitoring, penjualan secara otomatis, serta memberikan layanan dukungan teknis bagi pembeli skrip yang mengalami kendala. Terkait dengan aliran dana yang diperoleh oleh tersangka, setelah pembayaran diterima melalui crypto payment gateway, tersangka GWL akan meneruskan dana tersebut ke wallet milik tersangka FYT. Selanjutnya dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan ditarik atau withdraw menggunakan rekening bank pribadi milik tersangka FYT. Yang ketiga juga mengidentifikasi 34.000 korban secara global dan mengamankan 2 orang tersangka di kota Kupang NTT beberapa waktu yang lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini Aksi sepasang kekasih ini menjual phishing tools atau alat penipuan online lintas negara membuat mereka ditangkap Barreskrim Polri. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa aksi kejahatan tersebut mengakibatkan 34.000 orang menjadi korban. Jumlah tersebut tercatat dalam periode Januari 2023 hingga April 2024 secara global. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.000 korban dipastikan mengalami peretasan akun. Adapun dari sampel yang dianalisis, sebanyak 53% korban berasal dari Amerika Serikat dan sisanya dari berbagai negara termasuk Indonesia. Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji dalam konferensi pers pada Rabu 22 April mengatakan, dalam kelompok tersebut juga teridentifikasi 9 entitas perusahaan dari Indonesia yang jadi korban. Adapun dari periode 2019 hingga 2024 tercatat ada 2.440 pembeli yang melakukan transaksi. Seluruh transaksi telah dikonfirmasi menggunakan aset kripto yang tercatat dalam riwayat pembelian. Adapun kedua pelaku yakni GWL berusia 24 tahun yang merupakan pelaku utama dan FYT berusia 25 tahun ditangkap di wilayah Kupang NTT dan ditahan sejak Kamis 9 April lalu. Pengungkapan kasus ini berkat kerjasama antara Barreskrim Polri dan FBI. Polisi memperkirakan para pelaku meraup keuntungan hingga 25 miliar rupiah selama menjalankan aksi sejak 2019 hingga 2024. Perkara ini berhasil dibuka berawal dari patroli cyber yang menemukan situs www.LL.store yang memperjualbelikan phishing tools. Dalam proses pendalaman, penyidik melakukan undercover baik dengan menggunakan aset kripto dan memastikan bahwa perangkat lunak tersebut digunakan untuk aktivitas phishing atau akses ilegal. Dalam pengungkapan ini, penyidik berhasil mengungkap jaringan penjualan phishing tools internasional. Kemudian penyidik juga berhasil mengidentifikasi 2.440 pembeli dalam periode dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Yang ketiga juga mengidentifikasi 34.000 korban secara global
dan mengamankan 2 orang tersangka di Kota Kupang NTT beberapa waktu yang lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini tersangka sudah ditahan pada tanggal 9 April kemarin di Rutan Baris Krim Polri. Kegiatan lain dari penyidik yaitu menyita barang bukti dan aset ilegal kejahatan senilai 4,5 miliar rupiah. Dari perbuatan tersangka ini telah menyebabkan kerugian global sekitar 20 juta US atau sekitar 350 miliar rupiah. Keberhasilan memangkas ilegal terhadap ribuan akun korban serta ancaman serius terhadap keamanan data dan privasi global. Sebagaimana kita ketahui bahwa kejahatan sosial saat ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara. Phishing calls yang diperdagangkan oleh para pelaku menjadi pintu masuk bagi berbagai kejahatan digital lainnya, seperti penipuan online, pencurian data, dan bisnis email compromise atau phishing. Polri tidak akan menekan uang bagi pelaku kejahatan cyber, apalagi di cybernya masih Pak Himawan. Tersangka GWL sejak tahun 2017 telah memproduksi dan melakukan penyempurnaan phishing tools sebelum menjual dan mendistribusikan di tahun 2018. Dalam melakukan penjualan tools, sepasang kekasih ditangkap Baris Krim Polri di Kupang NTT karena terlibat jaringan penjual phishing tools atau alat penipuan online lintas negara. Total kerugian yang ditimbulkan akibat aksi pelaku mencapai 350 miliar rupiah. Kedua pelaku berinisial GL dan FYT tersebut beraksi sejak 2018 silam. Aksi GL dan FYT berhasil dibongkar berkat kerjasama Baris Krim Polri dan FBI. Wakabaris Krim Polri, Irjen Pol Nunung Saifuddin dalam konferensi pers pada Rabu 22 April di Jakarta mengatakan, pasangan kekasih tersebut membuat kerugian global mencapai 20 juta dolar AS atau setara 350 miliar rupiah. Awal mula kasus ini terungkap bermula dari patroli siber yang menemukan situs dengan alamat www.3rl.cc. Setelah ditelusuri, ternyata situs tersebut memperjualbelikan perangkat lunak untuk aktivitas ilegal. Dari hasil pendalaman, tercatat ada ribuan pembeli phishing tools ilegal sejak tahun 2019 hingga 2024 melalui virtual private server atau VPS yang berada di Dubai dan Moldova. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji dalam kesempatan yang sama mengungkapkan, tersangka GWL memiliki latar belakang lulusan SMK Multimedia. GWL disebut mendapatkan keahlian pembuatan alat tersebut secara otodidak. Himawan mengatakan GWL sudah memproduksi dan melakukan penyempurnaan alat penipuan sejak 2017. Kemudian GWL mulai membuat situs wellstore.com pada 2018 dan well.store dan well.shop pada 2020. Adapun tersangka FYT berperan mengelola dan menampung hasil kejahatan melalui dompet kripto sebelum dikonversi ke rupiah dan ditarik melalui rekening pribadinya. Dalam pengungkapan ini, penyidik menyita berbagai barang bukti elektronik serta aset senilai 4,5 miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka GWL dijerat dengan pasal berlapis, UU ITE, serta KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Sementara tersangka FYT dijerat dengan pasal KUHP terkait pencucian hasil kejahatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. 1. Tersangka GWL, laki-laki 22 tahun, berperan sebagai pelaku utama yang memproduksi, menjual, dan mengembangkan phishing tools secara mandiri sejak tahun 2018. Latar belakang tersangka adalah lulusan dari SMK Multimedia
dan mendapatkan keahlian dalam membuat skrip secara otodidak. Kedua, tersangka FYT, perempuan 25 tahun, berperan menyediakan penampungan dan pengelolaan dana hasil dari tindak pidana penjualan phishing tools melalui dompet kripto atau kripto wallet sejak tahun 2018. Tersangka merupakan pacar dari tersangka GWL sejak tahun 2016 dan membantu tersangka dalam pengelolaan keuangan penjualan skrip. Kedua tersangka telah dilakukan penahanan sejak tanggal 9 April 2026 di Rutan Barreskrim Polri. Adapun modus operandi dari tersangka adalah berikut. Tersangka GWL sejak tahun 2017 telah memproduksi dan melakukan penyempurnaan phishing tools sebelum menjual dan mendistribusikan di tahun 2018. Dalam melakukan penjualan tools, tersangka GWL membuat website wellstore.com pada tahun 2018, Wellstore dan Wellshop pada tahun 2020. Ketiga website ini terhubung dengan akun Telegram sebagai media komunikasi dan sarana pengiriman skrip pada pembeli. Tersangka dalam menjalankan bisnisnya menggunakan layanan VPS (Virtual Private Server) yang berada di luar negeri. Tersangka juga melakukan pemantauan atau monitoring, penjualan secara otomatis, serta memberikan layanan dukungan teknis bagi pembeli skrip yang mengalami kendala. Terkait dengan aliran dana yang diperoleh oleh tersangka, setelah pembayaran diterima melalui crypto payment gateway, tersangka GWL akan meneruskan dana tersebut ke wallet milik tersangka FYT. Selanjutnya dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan ditarik atau withdraw menggunakan rekening bank pribadi milik tersangka FYT. Yang ketiga juga mengidentifikasi 34.000 korban secara global dan mengamankan 2 orang tersangka di kota Kupang NTT beberapa waktu yang lalu serta telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini aksi sepasang kekasih ini menjual phishing tools atau alat penipuan online lintas negara membuat mereka ditangkap Barreskrim Polri. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa aksi kejahatan tersebut mengakibatkan 34.000 orang menjadi korban. Jumlah tersebut tercatat dalam periode Januari 2023 hingga April 2024 secara global. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.000 korban dipastikan mengalami peretasan akun. Adapun dari sampel yang dianalisis, sebanyak 53% korban berasal dari Amerika Serikat dan sisanya dari berbagai negara termasuk Indonesia. Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji dalam konferensi pers pada Rabu 22 April mengatakan, dalam kelompok tersebut juga teridentifikasi 9 entitas perusahaan dari Indonesia yang jadi korban. Adapun dari periode 2019 hingga 2024, tercatat ada 2.440 pembeli yang melakukan transaksi. Seluruh transaksi telah dikonfirmasi menggunakan aset kripto yang tercatat dalam riwayat pembelian. Adapun kedua pelaku yakni GWL berusia 24 tahun yang merupakan pelaku utama dan FYT berusia 25 tahun ditangkap di wilayah Kupang NTT dan ditahan sejak Kamis 9 April lalu. Pengungkapan kasus ini berkat kerjasama antara Barreskrim Polri dan FBI. Polisi memperkirakan para pelaku meraup keuntungan hingga 25 miliar rupiah selama menjalankan aksi sejak 2019 hingga 2024. Perkara ini berhasil dibuka berawal dari patroli cyber yang menemukan situs www.3ll.store yang memperjualbelikan phishing tools. Dalam proses pendalaman, penyidik melakukan undercover file dengan menggunakan aset kripto dan memastikan bahwa perangkat lunak tersebut digunakan untuk aktivitas phishing atau akses ilegal.
Dalam pengungkapan ini, penyidik berhasil mengungkap jaringan penjualan Simpuls internasional. Kemudian penyidik juga berhasil mengidentifikasi 2.440 pembeli dalam periode dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Yang ketiga juga mengidentifikasi 34.000 korban secara global dan mengamankan 2 orang tersangka di kota Kupang NTT beberapa waktu yang lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini tersangka sudah ditahan sejak tanggal 9 April kemarin di Rutan Baris Krim Polri. Kegiatan lain dari penyidik yaitu menyita barang bukti dan aset ilegal kejahatan senilai 4,5 miliar rupiah. Dari perbuatan tersangka ini telah menyebabkan kerugian global sekitar 20 juta US atau sekitar 350 miliar rupiah. Keberhasilan pengaman akses ilegal terhadap ribuan akun korban serta ancaman serius terhadap keamanan data dan privasi global. Sebagaimana kita ketahui bahwa kejahatan siber saat ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara. Simpuls yang diperdagangan oleh para pelaku menjadi pintu masuk bagi berbagai kejahatan digital lainnya, seperti penipuan online, pencurian data, dan bisnis email compromise atau phishing. Polri tidak akan memberikan uang bagi pelaku kejahatan cyber, apalagi kejadiannya masih banyak mawar. Tersangka GWL sejak tahun 2017 telah memproduksi dan melakukan penyempurnaan phishing tools sebelum menjual dan mendistribusikan di tahun 2018. Dalam melakukan penjualan tools, sepasang kekasih ditangkap Baris Krim Polri di Kupang NTT karena terlibat jaringan penjual phishing tools atau alat penipuan online lintas negara. Total kerugian yang ditimbulkan akibat aksi pelaku mencapai 350 miliar rupiah. Kedua pelaku berinisial GL dan FYT tersebut beraksi sejak 2018 silam. Aksi GL dan FYT berhasil dibongkar berkat kerjasama Baris Krim Polri dan FBI. Wakabaris Krim Polri, Irjen Pol Nunung Saifuddin dalam konferensi pers pada Rabu 22 April di Jakarta mengatakan, pasangan kekasih tersebut membuat kerugian global mencapai 20 juta dolar AS atau setara 350 miliar rupiah. Awal mula kasus ini terungkap bermula dari patroli siber yang menemukan situs dengan alamat www.3ll.cc. Setelah ditelusuri, ternyata situs tersebut memperjualbelikan perangkat lunak untuk aktivitas ilegal. Dari hasil pendalaman, tercatat ada ribuan pembeli phishing tools ilegal sejak tahun 2019 hingga 2024 melalui virtual private server atau VPS yang berada di Dubai dan Moldova. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji dalam kesempatan yang sama mengungkapkan, tersangka GWL memiliki latar belakang lulusan SMK Multimedia. GWL disebut mendapatkan keahlian pembuatan alat tersebut secara otodidak. Himawan mengatakan GWL sudah memproduksi dan melakukan penyempurnaan alat penipuan sejak 2017. Kemudian GWL mulai membuat situs wellstore.com pada 2018 dan well.store dan well.shop pada 2020. Adapun tersangka FYT berperan mengelola dan menampung hasil kejahatan melalui dompet kripto sebelum dikonversi ke rupiah dan ditarik melalui rekening pribadinya. Dalam pengungkapan ini, penyidik menyita berbagai barang bukti elektronik serta aset senilai 4,5 miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka GWL dijerat dengan pasal berlapis UU ITE serta KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Sementara tersangka FYT dijerat dengan pasal KUHP terkait pencucian hasil kejahatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. 1.
tersangka GWL, laki-laki 22 tahun, berperan sebagai pelaku utama yang memproduksi, menjual, dan mengembangkan phishing tools secara mandiri sejak tahun 2018. Latar belakang tersangka adalah lulusan dari SMK Multimedia dan mendapatkan keahlian dalam membuat skrip secara otodidak. Kedua, tersangka FYT, perempuan 25 tahun, berperan menyediakan penampungan dan pengelolaan dana hasil dari tindak pidana penjualan phishing tools melalui dompet kripto atau crypto wallet sejak tahun 2018. Tersangka merupakan pacar dari tersangka GWL sejak tahun 2016 dan membantu tersangka dalam pengelolaan keuangan penjualan skrip. Kedua tersangka telah dilakukan penahanan sejak tanggal 9 April 2026 di Rutan Barreskrim Polri. Adapun modus operandi dari tersangka adalah sebagai berikut. Tersangka GWL sejak tahun 2017 telah memproduksi dan melakukan penyempurnaan phishing tools sebelum menjual dan mendistribusikan di tahun 2018. Dalam melakukan penjualan tools, tersangka GWL membuat website wellstore.com pada tahun 2018, Wellstore dan Wellshop pada tahun 2020. Ketiga website ini terhubung dengan akun Telegram sebagai media komunikasi dan sarana pengiriman skrip pada pembeli. Tersangka dalam menjalankan bisnisnya menggunakan layanan VPS (Virtual Private Server) yang berada di luar negeri. Tersangka juga melakukan pemantauan atau monitoring, penjualan secara otomatis, serta memberikan layanan dukungan teknis bagi pembeli skrip yang mengalami kendala. Terkait dengan aliran dana yang diperoleh oleh tersangka, setelah pembayaran diterima melalui crypto payment gateway, tersangka GWL akan meneruskan dana tersebut ke wallet milik tersangka FYT. Selanjutnya dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan ditarik atau withdraw menggunakan rekening bank pribadi milik tersangka FYT. Yang ketiga juga mengidentifikasi 34.000 korban secara global dan mengamankan 2 orang tersangka di kota Kupang NTT beberapa waktu yang lalu serta telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini Aksi sepasang kekasih ini menjual phishing tools atau alat penipuan online lintas negara membuat mereka ditangkap Barreskrim Polri. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa aksi kejahatan tersebut mengakibatkan 34.000 orang menjadi korban. Jumlah tersebut tercatat dalam periode Januari 2023 hingga April 2024 secara global. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.000 korban dipastikan mengalami peretasan akun. Adapun dari sampel yang dianalisis, sebanyak 53% korban berasal dari Amerika Serikat dan sisanya dari berbagai negara termasuk Indonesia. Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji dalam konferensi pers pada Rabu 22 April mengatakan, dalam kelompok tersebut juga teridentifikasi 9 entitas perusahaan dari Indonesia yang jadi korban. Adapun dari periode 2019 hingga 2024, tercatat ada 2.440 pembeli yang melakukan transaksi. Seluruh transaksi telah dikonfirmasi menggunakan aset kripto yang tercatat dalam riwayat pembelian. Adapun kedua pelaku yakni GWL berusia 24 tahun yang merupakan pelaku utama dan FYT berusia 25 tahun ditangkap di wilayah Kupang NTT dan ditahan sejak Kamis 9 April lalu. Pengungkapan kasus ini berkat kerjasama antara Barreskrim Polri dan FBI. Polisi memperkirakan para pelaku meraup keuntungan hingga 25 miliar rupiah selama menjalankan aksi sejak 2019 hingga 2024. perkara ini berhasil
yang menemukan situs double3ll.store yang memperjualbelikan phishing tools. Dalam proses pendalaman, penyidik melakukan undercover baik dengan menggunakan aset kripto dan memastikan bahwa perangkat lunak tersebut digunakan untuk aktivitas phishing atau akses ilegal. Dalam pengungkapan ini, penyidik berhasil mengungkap jaringan penjualan phishing tools internasional. Kemudian penyidik juga berhasil mengidentifikasi 2.440 pembeli dalam periode dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Yang ketiga juga mengidentifikasi 34.000 korban secara global dan mengamankan 2 orang tersangka di kota Kupang NTT beberapa waktu yang lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini tersangka sudah ditahan sejak tanggal 9 April kemarin di Rutan Baris Krim Polri. Kegiatan lain dari penyidik yaitu menyita barang bukti dan aset ilegal kejahatan senilai 4,5 miliar rupiah. Dari perbuatan tersangka ini telah menyebabkan kerugian global sekitar 20 juta US atau sekitar 350 miliar rupiah. Keberhasilan pengawasan akses ilegal terhadap ribuan akun korban serta ancaman serius terhadap keamanan data dan privasi global. Sebagaimana kita ketahui bahwa kejahatan siber saat ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara. Phishing tools yang diperdagangkan oleh para pelaku menjadi pintu masuk bagi berbagai kejahatan digital lainnya, seperti penipuan online, pencurian data, dan bisnis email compromise atau phishing. Polri tidak akan dengan uang bagi pelaku kejahatan cyber, apalagi di cybernya masih banyak mawar. Tersangka GWL sejak tahun 2017 telah memproduksi dan melakukan penyembuhan phishing tools sebelum menjual dan mendistribusikan di tahun 2018. Dalam melakukan penjualan tools, sepasang kekasih ditangkap Baris Krim Polri di Kupang NTT karena terlibat jaringan penjual phishing tools atau alat penipuan online lintas negara. Total kerugian yang ditimbulkan akibat aksi pelaku mencapai 350 miliar rupiah. Kedua pelaku berinisial GL dan FYT tersebut beraksi sejak 2018 silam. Aksi GL dan FYT berhasil dibongkar berkat kerjasama Baris Krim Polri dan FBI. Wakabaris Krim Polri, Irjen Pol Nunung Saifuddin dalam konferensi pers pada Rabu 22 April di Jakarta mengatakan, pasangan kekasih tersebut membuat kerugian global mencapai 20 juta dolar AS atau setara 350 miliar rupiah. Awal mula kasus ini terungkap bermula dari patroli siber yang menemukan situs dengan alamat www.3ll.cc. Setelah ditelusuri, ternyata situs tersebut memperjualbelikan perangkat lunak untuk aktivitas ilegal. Dari hasil pendalaman, tercatat ada ribuan pembeli phishing tools ilegal sejak tahun 2019 hingga 2024 melalui virtual private server atau VPS yang berada di Dubai dan Moldova. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji dalam kesempatan yang sama mengungkapkan, tersangka GWL memiliki latar belakang lulusan SMK Multimedia. GWL disebut mendapatkan keahlian pembuatan alat tersebut secara otodidak. Himawan mengatakan GWL sudah memproduksi dan melakukan penyempurnaan alat penipuan sejak 2017. Kemudian GWL mulai membuat situs wellstore.com pada 2018 dan well.store dan well.shop pada 2020. Adapun tersangka FYT berperan mengelola dan menampung hasil kejahatan melalui dompet kripto sebelum dikonversi ke rupiah dan ditarik melalui rekening pribadinya. Dalam pengungkapan ini, penyidik menyita berbagai barang bukti elektronik serta aset senilai 4,5 miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka GWL dijerat dengan pasal berlapis,
UU ITE, serta KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Sementara tersangka FGT dijerat dengan pasal KUHP terkait pencucian hasil kejahatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. 1. Tersangka GWL, laki-laki 22 tahun, berperan sebagai pelaku utama yang memproduksi, menjual, dan mengembangkan phishing tools secara mandiri sejak tahun 2018. Latar belakang tersangka adalah lulusan dari SMK Multimedia dan mendapatkan keahlian dalam membuat skrip secara otodidak. Kedua, tersangka FGT, perempuan 25 tahun, berperan menyediakan penampungan dan pengelolaan dana hasil dari tindak pidana penjualan phishing tools melalui dompet kripto atau kripto wallet sejak tahun 2018. Tersangka merupakan pacar dari tersangka GWL sejak tahun 2016 dan membantu tersangka dalam pengelolaan keuangan penjualan skrip. Kedua tersangka telah dilakukan penahanan sejak tanggal 9 April 2026 di Rutan Barreskrim Polri. Adapun modus operandi dari tersangka adalah berikut. Tersangka GWL sejak tahun 2017 telah memproduksi dan melakukan penyempurnaan phishing tools sebelum menjual dan mendistribusikan di tahun 2018. Dalam melakukan penjualan tools, tersangka GWL membuat website wellstore.com pada tahun 2018, Wellstore dan Wellshop pada tahun 2020. Ketiga website ini terhubung dengan akun Telegram sebagai media komunikasi dan sarana pengiriman skrip kepada pembeli. Tersangka dalam menjalankan bisnisnya menggunakan layanan VPS, Virtual Private Server, yang berada di luar negeri. Tersangka juga melakukan pemantauan atau monitoring, penjualan secara otomatis, serta memberikan layanan dukungan teknis bagi pembeli skrip yang mengalami kendala. Terkait dengan aliran dana yang diperoleh oleh tersangka, setelah pembayaran diterima melalui crypto payment gateway, tersangka GWL akan meneruskan dana tersebut ke wallet milik tersangka FGT. Selanjutnya dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan ditarik atau withdraw menggunakan rekening bank pribadi milik tersangka FGT. Yang ketiga juga mengidentifikasi 34.000 korban secara global dan mengamankan 2 orang tersangka di kota Kupang NTT beberapa waktu yang lalu serta telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini Aksi sepasang kekasih ini menjual phishing tools atau alat penipuan online lintas negara membuat mereka ditangkap Barreskrim Polri. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa aksi kejahatan tersebut mengakibatkan 34.000 orang menjadi korban. Jumlah tersebut tercatat dalam periode Januari 2023 hingga April 2024 secara global. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.000 korban dipastikan mengalami